Oke, siap. Oke, Apa? soal hari ini Pak, tadi deklarasi dukungan gimana? Ya, saya sampaikan terima kasih pada teman-teman warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi berbentuk kepercayaan. Kita jalani prosesnya dengan baik dan semoga harapannya bisa membuat Jakarta bisa lebih baik lagi. Ah, masa nggak kedengeran? Iya Pak, nggak kedengeran Pak. Tutup dulu aja, tutup dulu dalam. Oke, ini tutup dulu ya. Oke, yuk. Boleh sekali lagi Pak. Yuk, oke, itu dulu yuk. Acara dulu yuk. Ya, Boleh Pak. saya ingin sampaikan terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi berupa kepercayaan, amanat. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi dan kita ikuti prosesnya sehingga berjalan sampai tuntas dengan baik. Ya. Oke. Pak Pemprov DKI mencabut pembebasan PBB P2 rumah dengan NJP di bawah 2 miliar itu dengan alasan karena kondisi ekonomi sudah pulih pasca pandemi. Tapi ini dikeluhkan sama warga. Nah, mereka tuh menilai tidak ada sosialisasi dari kebijakan yang Bapak buat ini sejak menjadi gubernur. Ya, jadi semua kebijakan yang dibuat itu harus disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat yang terdampak bisa mengantisipasi apapun isi kebijakannya, ya. Nah, kemudian terkait dengan substansinya. Ketika substansinya adalah rumah pertama dan rumah kedua, rumah ketiga dibedakan, maka harus ada sosialisasi supaya masyarakat tahu, masyarakat tidak terkejut, dan kita hormati warga dengan cara memberitahu bila ada perubahan. Lalu yang ketiga, kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota yang bisa terasa seperti rumah bagi semua. Kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang sesungguhnya adalah tentang siapa tinggal di mana, siapa boleh tinggal di mana. Nah, kita ingin semua orang boleh tinggal di Jakarta. Jangan sampai kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang membuat sebagian kita pelan-pelan tergeser dari dalam kota, akhirnya harus pindah keluar kota karena kebijakan pajak dan tata ruang. Nah, prinsip itu yang dulu kami pegang terus. Kami ingin warga Jakarta termasuk yang prasejahtera bisa tinggal di Jakarta dengan tenang. Oke Pak Anies, kemarin PKS sudah sebut kalau Pak Anies itu nggak perlu lagi uji kelayakan. Tapi di satu sisi PKB minta termasuk Pak Anies sekalipun perlu ikut uji kelayakan untuk menjadi calon gubernur. Kalau tanggapan Pak Anies sendiri, siap ikut uji kelayakan? Kami menghormati apa yang disampaikan kemarin oleh PKS. Kami menghormati semuanya dan kita mengalir saja sambil jalan, ya. Pak, dengar-dengar PKS ini ditawari kursi cawagup dari koalisinya Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju. Tanggapannya gimana Pak? Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang, ya, dan problem-problem yang harus diselesaikan. Karena itulah sejatinya mengapa ada pilkada. Pilkada ini bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil, partai apa mencalonkan apa, tapi tentang kebijakan apa yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Berarti kalau kita bilang kalau penanggulangan banjir 5 tahun lalu tidak dikerjakan dan itu sekarang mengakibatkan banjir terjadi sekarang. Ya, teman-teman media lah yang menanggapi itu dengan lakukan investigasi. Pak, soal Pergub nomor 14 tahun 2019 tentang penugasan Jakpro untuk membangun JIS dan Kampung Bayam itu tanggapannya gimana? Udah lewat gitu. Pak, kalau Pak, itu kenapa Pak Seandainya tanda tanganin Pergub itu Pak? udah ya di CSD itu kan paling nggak boleh ngomong ke Pak. Ya, keselamatan warga itu nomor satu, dan ketertiban harus dijaga secara disiplin sehingga negara hadir untuk mencegah situasi seperti itu. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Apa? Siap. Lama sekali.
Masa nggak kedengeran? Iya Pak, nggak kedengeran Pak. Tutup dulu aja, tutup dulu dalam. Oke, ini tutup dulu ya. Oke, Anies yuk. boleh sekali lagi Pak. Tanggapannya Pak soal pergub. Yuk, oke, itu dulu yuk. Acara dulu yuk. Ya, Ya, boleh Pak. saya ingin sampaikan terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi berupa kepercayaan, amanat. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi dan kita ikuti prosesnya sehingga berjalan sampai tuntas dengan baik. Ya. Oke. Pak Pemprov DKI mencabut pembebasan PBB 2 rumah dengan NJP di bawah 2 miliar itu dengan alasan karena kondisi ekonomi sudah pulih pasca pandemi. Tapi ini dikeluhkan sama warga. Nah, mereka tuh menilai tidak ada sosialisasi dari kebijakan yang Bapak buat ini sejak menjadi gubernur. Ya, jadi semua kebijakan yang dibuat itu harus disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat yang terdampak bisa mengantisipasi apapun isi kebijakannya, ya. Nah, kemudian terkait dengan substansinya. Ketika substansinya adalah rumah pertama dan rumah kedua, rumah ketiga dibedakan, maka harus ada sosialisasi supaya masyarakat tahu, masyarakat tidak terkejut, dan kita hormati warga dengan cara memberitahu bila ada perubahan. Lalu yang ketiga, kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota yang bisa terasa seperti rumah bagi semua. Kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang sesungguhnya adalah tentang siapa tinggal di mana, siapa boleh tinggal di mana. Nah, kita ingin semua orang boleh tinggal di Jakarta. Jangan sampai kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang membuat sebagian kita pelan-pelan tergeser dari dalam kota, akhirnya harus pindah keluar kota karena kebijakan pajak dan tata ruang. Nah, prinsip itu yang dulu kami pegang terus. Kami ingin warga Jakarta termasuk yang prasejahtera bisa tinggal di Jakarta dengan tenang. Oke Pak Anies, kemarin PKS sudah sebut kalau Pak Anies itu nggak perlu lagi uji kelayakan. Tapi di satu sisi PKB minta termasuk Pak Anies sekalipun perlu ikut uji kelayakan untuk menjadi calon gubernur. Kalau tanggapan Pak Anies sendiri, siap ikut uji kelayakan? Kami menghormati apa yang disampaikan kemarin oleh PKS. Kami menghormati semuanya dan kita mengalir saja sambil jalan, ya. Pak, dengar-dengar PKS ini ditawari kursi cawagup dari koalisinya Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju. Tanggapannya gimana Pak? Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang, ya, dan problem-problem yang harus diselesaikan. Karena itulah sejatinya mengapa ada pilkada. Pilkada ini bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil, partai apa mencalonkan apa, tapi tentang kebijakan apa yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Berarti kalau kita samanya soal bilang pergub, kalau Pak. penanggulangan banjir 5 tahun lalu tidak dikerjakan dan itu sekarang mengakibatkan banjir yang terjadi sekarang. Ya, teman-teman media lah yang menanggapi itu dengan lakukan investigasi. Pak, soal pergub nomor 14 tahun 2019 tentang pembebasan cakup untuk membangun JIS dan Kampung Bayam itu tanggapannya gimana? Udah lewat gitu. Pak, kalau Oke. soal Pak, itu kenapa Pak Seandainya tanda tangan ini pergub itu Pak? Pak, udah ya di CSD itu kan paling nggak boleh ngomong ke fraksi Pak. Ya, keselamatan warga itu nomor satu, dan ketertiban harus dijaga secara disiplin sehingga negara hadir untuk mencegah situasi seperti itu. Ya, makasih ya. alasan Bapak. Oke, terima kasih.